Urapan itu, hadirat Tuhan itu yang memberi keberanian. Sekarang di hidup kita sudah ada hadirat Tuhan yang datang melalui Yesus. Di hidupmu ada Yesus, ada hadirat Tuhan. Saya percaya itu yang memberimu keberanian menghadapi singa beruang yang coba mengancam hidupmu, mungkin keluargamu. It is the time for morning with the word. Puji Tuhan, selamat pagi, bergabung lagi di Morning with the Word di YouTube channel saya, Mario Marcelo. Pagi ini kembali Tuhan mau kita diberkati, kita dikuatkan, kita jadi pribadi yang terus bertumbuh, bukan menjadi kanak-kanak, bocah, tapi Tuhan mau kita semakin dewasa. Masih di bulan Desember ini, di momen Natal. Natal bukan hanya bicara bayi Yesus lahir, tapi Natal bicara kelahiran seorang raja. Dan ketika seorang raja lahir, dia membawa kuasa yang membuat kita hari ini berani menghadapi masalah. Bukan lari ketika ada tantangan, bukan kekanak-kanakan, bukan bocah yang setiap kali ada masalah lari sembunyi. Tapi Natal membuat kita sadar bahwa Raja itu sudah datang dan diam di dalam kita. Maka itu sebuah deklarasi. Natal bukan hanya momen penuh sukacita, kebahagiaan, di mana Juru Selamat lahir buat kita, tapi juga termasuk sebuah deklarasi iman kita bahwa Sang Raja tinggal di dalam kita. Di dalam kita sudah ada keberanian ilahi untuk menghadapi apapun dalam kehidupan setiap kita. Kita buka firman Tuhan di dalam Yesaya 9 ayat yang kelima, dikatakan, sebab seorang anak telah lahir untuk kita dan seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya dan namanya disebut orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Saya rindu kita fokus pada perkataan ini. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, supaya kita sadar yang diberikan buat kita adalah kuasa. Seorang anak telah lahir untuk kita. Di hidup kita sudah lahir kuasa. Seorang putra telah diberikan untuk kita. Di hidup kita sudah diberikan kuasa. Lambang pemerintahan kerajaan sorga ada di hidup kita. Supaya hari ini, saya nggak tahu masalahmu apa, tapi milikilah iman bahwa di dalammu sudah ada kekuatan kuasa kerajaan yang membuatmu, saya percaya, berkemenangan di dalam kehidupan ini, tidak dikalahkan oleh kehidupan ini. Membuatmu berani melangkah menghadapi masalah demi masalah yang ketika kita hidup ya memang silih berganti seringkali datang di hidup kita. Tapi oleh karena Sang Raja ada di hidup kita, memberi kita keberanian untuk menghadapinya. Ingat kisah Daud ketika harus melawan, yaitu Goliat. Sebelum dia menghadapi Goliat, dia berkata kepada Saul, sebelumnya setiap kali aku jaga 2-3 ekor kambing domba, dan kalau ada yang coba ganggu, baik singa ataupun beruang, cakar singa, cakar beruang, bahkan mulut singa, mulut beruang, aku robek untuk jaga 2-3 ekor kambing domba. Apalagi untuk membela kehormatan orang Israel saat itu yang dihina oleh Goliat. Maka Daud memiliki keberanian. Keberanian itu didapatkan dari mana? Kisah itu diceritakan oleh Daud setelah Daud diurapi sebagai raja di 1 Samuel 16 ayat 13. Samuel mengambil tabung tanduk berisi minyak lalu mengurapi Daud di tengah saudara-saudaranya. Urapan itu, hadirat Tuhan itu yang memberi keberanian. Sekarang di hidup kita sudah ada hadirat Tuhan yang datang melalui Yesus. Di hidupmu ada Yesus, ada hadirat Tuhan. Saya percaya itu yang memberimu keberanian menghadapi singa beruang yang coba mengancam hidupmu, mungkin keluargamu. Dengan iman kau akan mengalahkan Goliat, raksasa-raksasa yang coba mendatangi hidupmu. Jadi hari ini karena Sang Raja sudah lahir, bukan sekedar bayi yang lahir, tapi Raja yang lahir, ya kita memilih untuk tidak bocah, kekanak-kanakan. Kita memilih untuk ambil sikap dewasa.
Walaupun kita nggak tahu ketika kita hadapi masalah apa yang akan terjadi, tapi kita punya iman, kita menaruh harapan, percaya ada Raja segala raja bersama saya. Waktu saya hadapi, saya lihat mujizat, saya lihat kemenangan, saya lihat berkat Tuhan. Pagi ini biarlah kita terus diingatkan oleh Tuhan, dikuatkan oleh Tuhan. Kelahiran Yesus bahkan mengubah reaksi kita. Matius 1 ayat 23 dikatakan, sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Allah menyertai kita, Raja itu menyertai kita. Itu yang membuat kita punya respon yang saya percaya beda ketika ada masalah. Waktu kita sendirian ada masalah, kita bisa takut. Tapi waktu kita sadar ada Tuhan bersama kita, bukan kita tidak bisa takut. Mungkin kita sempat takut, tapi takut itu tidak tinggal lama di hidup kita. Karena kita sadar ada Raja segala raja bersama kita. Nggak perlu kita takut, Tuhan menyertai kita. Kitab Roma berkata, jika Allah di pihak kita, kalau Tuhan menyertai kita, siapa lawan kita? Kalau Tuhan ada bersama kita, badai sebesar apapun harusnya membuat kita tidak panik, tidak cemas, tidak khawatir, tapi tenang. Ketika murid-murid ingat, ketika murid-murid di tengah badai, kalau kita baca di Markus 4 ayat 35-41, Yesus ada di perahu yang sama. Yang membuat mereka ketakutan, mereka lupa bahwa ada Yesus di perahu mereka. Mereka lupa ada kuasa menyertai mereka, ada Raja segala raja bersama mereka. Tuhan gak pernah tinggalkan kita. Yang buat kita takut seringkali kita mungkin lupa atau nggak nyadar ada Tuhan bersama kita. Tapi kesadaran yang membuat kita sadar betul Tuhan bersama kita ketika ada masalah, saya percaya itu yang membuat kita lebih tenang, karena kita tahu ada Tuhan bersama kita. Kalau saudara ikuti kisah ini jauh ke depan, setelah pencurahan Roh Kudus, Petrus yang bangunkan Yesus di perahu dan berkata, Guru, engkau tidak peduli kalau kami binasa. Panik, takut, cemas, kekanak-kanakan saya menyebutnya. Ketika dia ditangkap di penjara di Kisah Rasul 12, dan Tuhan kirim bala bantuan malaikat membebaskannya. Ketika malaikat sampai di kamar atau penjara di mana Petrus ditangkap, Alkitab berkata Petrus sedang tidur dan dibangunkan oleh malaikat. Artinya Petrus nggak panik, nggak khawatir, dia tidur, dia aman. Kenapa? Hadirat Tuhan, dia sudah semakin dewasa, dia semakin tahu bahwa Tuhan ada bersamanya. Dia nggak khawatir lagi, nggak cemas lagi. Dia bukan bocah lagi, tapi dia jadi pribadi yang sudah dewasa. Banyak orang umurnya aja tambah, badannya tambah besar, tapi iman tidak mengikuti tambah besar. Saya percaya pagi ini Tuhan mau kasih makan rohanimu, supaya rohmu gemuk, beriman, percaya kalau Tuhan menyertaimu, siapa lawanmu. Bahkan badai, di tengah badai itu Yesus bangun dan Yesus menghardik badai, badainya jadi tenang. Ada Tuhan di hidup kita yang sanggup, yang mampu membuat badai jadi tenang. Tapi orang dewasa bisa tenang ketika ada badai. Petrus setelah dia dewasa rohaninya, ditangkap, tunggu hitungan jam eksekusi hukuman mati, dia tenang, dia tidur. Saya doa pagi hari ini pesan Natal masih di bulan Desember menguatkan kita bahwa kita punya Tuhan yang bukan sekedar Tuhan, tapi Raja segala raja, yang bawa kuasa, lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Hadiah buat kita ketika Natal yaitu putra diberikan buat kita, seorang anak lahir buat kita, kuasa lahir buat kita. Kuatkan hatimu, melangkah dengan iman percaya. Masalah apapun di depanmu, ada Tuhan bersamamu. Kau bukan orang yang ditetapkan kalah, kau orang yang ditetapkan untuk berkemenangan. Mari kita doa, kita bersyukur. Terima kasih Tuhan buat kebenaran, buat firman yang melawat, menjamah, memberkati setiap kami. Di pagi hari ini biarlah lawatan Tuhan melawat setiap anak-anakmu, menjamah setiap anak-anakmu, memberkati setiap anak-anakmu. Bahkan di bulan Desember, bulan Natal ini, hamba doa biar berkat Natal, damai Natal, sukacita Natal melimpah atas mereka dan keluarga.
Dalam nama Yesus kami doa bersyukur, haleluya. Amin. Karena Yesus sudah lahir buat saya menolak jadi bocah terus menerus, tapi saya percaya rohnya menuntun saya jadi dewasa. Jika itu jadi responmu, tulis di kolom komentar dan jangan lupa bagikan link Morning with the Word di pagi ini kepada teman, sahabat, keluargamu, dan terus maju dalam Tuhan. Tuhan berkati setiap kita. See you.